sejenak di Masjid At-Taqwa. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmat pada yang hadir pada pagi hari ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang akhir zaman. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disampaikan oleh panitia bahwa tema kita hari ini adalah sesuatu yang nggak boleh hilang dari orang beriman atau mukmin. Karena kalau ini hilang, fatal. Bisa berakibat tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya dunia maupun akhirat. Dan bisa lebih parahnya lagi adalah tempatnya sudah pasti adalah neraka jahanam. Sudah pasti. Nah, kira-kira apa yang tidak boleh hilang dari orang mukmin? Dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran Karim, begitu banyak ayat Allah yang menyebutkan hal ini. Cuma masalahnya banyak orang yang kurang memperhatikan, seperti hal yang terabaikan begitu. Apa yang kira-kira? Cuma satu, ketaatan. Kalau kita perhatikan dalam sebuah riwayat, Allah ceritakan tentang dua hal yang beda perlakuan dari Allah terhadap satu tindakan yang mirip tapi tidak sama, yaitu tidak taat. Ketika ketaatan hilang, kisahnya dalam surat Al-A'raf ayat dari ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Itu kisah sangat gamblang Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan ayat 23, sangat gamblang. Dua makhluk Allah yang sama-sama tidak taat, cuman beda dasar ketidaktaatannya dan fatal akibatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 7, Allah berfirman kepada kita semua, mengkisahkan tentang suatu sosok makhluk yang awalnya dicintai oleh Allah di surga, dan berakibat karena ketidaktaatan dia terhadap perintah Allah, maka dia diusir. Bukan hanya diusir dari surga, tapi dipecat dari hamba. Siapa kira-kira? Iblis. Kalau kita perhatikan ayat itu, di ayat 12-nya Allah berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjud iz amartuka. Berfirman Allah kepada iblis, yang dalam riwayat yang lain disebutkan namanya sebelum iblis diganti oleh Allah bernama Azazil. Wujudnya gagah, wujudnya hebat. Karena dia tidak taat, diubah oleh Allah sebelum bentuk dan dikasih nama dengan nama panggilan iblis. Jadi iblis itu bukan wujud, iblis itu nama. Wujudnya jin. Dan ternyata iblis mengatakan apa? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Langsung Allah katakan, qala Allah berfirman, farbid minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Awalnya diusir dari surga ketika dia mengatakan lebih baik dari Adam. Yang menjadi kuncinya bukan masalah dia lebih dari Adamnya, masalah tidak taat terhadap perintah Allahnya. In amartuka, ketika kuperintahkan kepada kamu. Artinya apa jemaah? Artinya kesombongan itu akan berakibat kepada hal-hal yang sifatnya prinsipil banget gitu loh, yaitu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai baginda mengatakan,
la yadkhul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man kana fi qalbihi misqalatin dzarratin kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seorang yang apabila dalam hatinya ada sekecil apapun rasa sombong. Enggak akan. Fatal. Karena kesombongan berefek kepada ketidaktaatan dia kepada Allah. Penyebab orang itu sombong adalah karena dia merasa punya ilmu, karena dia merasa punya kapasitas, apalagi ditambah dia punya fasilitas, apalagi. Contoh lagi dalam Al-Quran, kalau ceritakan orang yang akhirnya nggak taat adalah karena kesombongan adalah kaum. Ketika dia miskin, dia ibadahnya luar biasa kepada Allah. Ketika diberikan fasilitas oleh Allah, ditanya oleh banyak orang, dari mana kau mendapat kekayaan? Dia katakan, innama utituhu 'alal ilmi. Ini aku dapatkan karena kepintaranku. Sampai lo maafkan, bukan, iya fitnah, itu adalah ujian. Dan banyak lagi gitu akhirnya. Cuman ketaatan itu yang dianggap bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan orang beriman. Nah, itu yang terjadi. Hari ini kita saksikan banyak keberhasilan diklaim dari kehebatan dia. Kalau nggak ada saya nggak akan berhasil tuh. Kalau nggak ada saya nggak akan begini. Banyak. Dan akibatnya kita lihat ketaatan dia pada Allah. Muncul orang-orang yang disebut dengan fi qulubihim marad, hatinya sakit. Siapa dia? Para munafikun. Makanya kita perhatikan fatal akibatnya. Lanjutannya adalah ketika Allah sudah mengatakan fahbit, gak pantas keluar engkau dari surga ini, fahbut fiha, keluar dari surga ini, innaka minas saghir, kamu termasuk orang-orang yang terhina dulu. Ternyata iblis berkata, qala anzirni fi ila yaumil ba'ats. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari kebangkitan. Bukannya bertobat, bukannya memohon ampun pada Allah, apa yang terjadi? Dia minta ditunda kematian sampai hari kiamat. Kenapa? Ada maksud. Allah sebutkan, qala innaka minal munzirin, sesungguhnya kau termasuk orang-orang yang ditunda kematiannya. Berarti hari ini iblis masih hidup tidak? Masih, karena belum ada hari kebangkitan, belum ada hari kiamat. Ternyata apa? Target iblis minta ditunda kematiannya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Berkata iblis, fa bima aghwaytani, karena engkau telah membuat aku hina seperti ini ya Allah, la aqudanna, aku akan menghalang-halangi. Siapa? Lihat, iblis menggunakan padahal di surga manusia ada berapa saat itu? Dua. Kenapa enggak huma? Orientasinya sudah visioner iblis itu tuh. Berarti dendamnya abadi. Mengatakan begitu. La aqdana lahu siratal mustaqim. Sampai begitu. Lanjutan ayatnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu kasrahu minas syakirin. Syahid ya, aksaruhum syakirin. Aksaruhum kebanyakan, hum lagi dari manusia itu enggak bersyukur. Target iblis mengganggu manusia, merusak manusia, bukan murtad. Murtad itu bonus. Target iblis satu, menjadikan orang tidak bersyukur. Orang yang tak bersyukur apa cirinya? Sederhana, tidak taat.
Itu targetnya. Orang yang nggak bersyukur, lihat ketaatannya. Maka banyak orang meninggalkan sholat, banyak orang meninggalkan perintah Allah, banyak orang meninggalkan apa yang dipinjamkan Allah SWT hanya gara-gara dia merasa Allah nggak adil, dia merasa Allah tidak pernah memperhatikan dia, nggak bersyukur. Penyebab wanita paling banyak di neraka salah satunya apa? Salah satunya adalah penyebab wanita paling banyak di neraka adalah kata baginda Rasulullah SAW, tidak bersyukur dengan adanya suami. Itu penyebab wanita banyak masuk neraka, nggak mensyukuri adanya suami. Kalau berkata syukur berarti kepada Allahnya. Ketika dia tidak mensyukuri keberadaan suami, berarti pada hakikatnya dia nggak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Efeknya apa? Nggak taat sama suami, ngelawan sama suami, membangkang pada suami. Nah, digambarkan oleh Allah SWT. Maka sesuatu yang tidak hilang dalam kehidupan kita jamaah adalah ketaatan kita pada Allah. Dan Allah mengatakan tentang ketaatan ini luar biasa. Kalau ingin sukses, taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan yang besar. Faqad faza fawzan azima. Tak main-main. Kalau ingin amalan kita diperbaiki, kalau ingin kerja kita diperbaiki, kalau ingin kehidupan kita diperbaiki, yuslih lakum a'malakum, akan diperbaiki oleh Allah dengan satu catatan, yuti'illah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasul. Maka ini yang nggak boleh hilang dalam kehidupan kita orang beriman. Apalagi sampai ada keterangan mengatakan Allah menyembunyikan ridhonya pada ketaatan hambanya. Artinya apa? Artinya kita nggak tahu ketaatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan main-main dengan ketaatan gitu loh. Dan jangan pernah goyang mental kita dengan ketaatan yang kecil dan besar. Nggak. Allah mengatakan la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun ketaatan. La yalitkum min a'malikum syai'a. Karena bentuk ketaatan itu wujudnya adalah amal soleh. Amal soleh. Kan datang orang Arab Badui kepada baginda mengatakan aman, beriman. Lalu Allah turunkan wahyunya melalui malaikat Jibril, baginda disuruh menjawab, kul, katakan, gitu. Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin kulu, katakan kepada mereka, aslamna, baru tunduk. Kapan tahunya dia sudah beriman atau tidak? Baginda lanjutkan dalam firman Allah, wa in tuti'ullaha wa rasulah, jika engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'a, maka dia akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun ketaatan kamu. Karena taat inilah akan mendapatkan ridho, karena taat inilah akan mendapatkan rahmat dan barokahnya selama kita menjaga ketaatan. Ya allazina amanu atiullaha wa rasulah, hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wala tawallahu anhu, jangan berpaling dari ketaatan ini, jangan hilang ketaatan ini. Wa antum tasma'un, padahal kamu sering mendengarkan perintah-perintah. Dan Allah memperumpamakan orang yang nggak taat itu adalah seperti hewan melata yang tuli dan pekak yang tidak bisa mendengarkan. Sampai Allah mengatakan begitu. Inna salata wa indallahi summul bu'ul ladina la yaqilun, yang tidak punya akal, nggak pernah berpikir. Sampai Allah gambarkan seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah jamaah, coba lihatlah ketaatan kita, harus kita evaluasi selalu.
Karena syarat untuk masuk surga adalah taat. Dan ketaatan itu akan kuat dan dominan, kata Allah, ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Itu ayat. Yaitu adalah bagaimana kita, iman kita ada target. Ya alladzina amanu taqullaha, bertakwa. Target kita supaya bisa bertakwanya langgeng dan mudahkan oleh Allah, maka wa qaulan sadida, berkatalah yang sadid, yang tepat. Artinya antara ucapan dengan perbuatan selaras, antara ucapan dengan yang dilakukan benar. Itulah orang yang shadiq, orang yang benar, shadiqun. Makanya baginda punya sifat yang pertama sidik. Kenapa? Antara perbuatan dan ucapannya nggak berbeda, sehingga nggak ada orang dilihat nggak dilihat, nggak ada masalah. Saya nanya ke jamaah, kalau ada orang berbuat maksiat nggak ketahuan sama orang lain, cenderung diulang atau bertobat? Diulang. Kenapa? Nggak ketahuan. Berarti apa? Keberadaan Allah diabaikan. Maka disebut orang munafik. Kenapa? Hatinya sakit. Ibadah rajin, yuraqunan nas, ketika dilihat oleh manusia, terlihat oleh manusia rajin. Dikala sembunyi, makanya kata baginda, salasun minal munjiyat, 3 hal yang akan bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wa alaniyah, tunduknya kepada Allah dikala sepi maupun dikala ramai. Kuncinya pada dikala sepinya. Mampu nggak dia bisa menjaga taatan pada Allah? Kemudian itu ayatnya, lihat Allah katakan apa? Qala ukhruj minha maz'uman madhur. Ya. Keluar kamu dari surga ini. Kamu termasuk orang yang dihina dan orang yang terusir, dipecat dari hamba Allah. Kan begitu. Nah, setelah itu Allah ceritakan kisah 2 makhluk manusia yang bernama Adam dan Hawa yang tidak taat. Yang kedua, cuma beda sumber ketaatan, ketidaktaatannya berbeda. Kalau iblis kesombongan, kalau Adam dan Hawa melanggar ketaatan pada Allahnya karena apa? Nafsu, syahwat, keinginan. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah melarang Adam dan Hawa mendekati pohon itu. Satu pohon, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dilarang oleh Allah cuma 1 pohon itu. Lanjutan ayatnya. Fawaswasa lahum asy-syaitan, lalu setan membisikkan kepada keduanya. Liyuda'ulahuma, ya, membisikkan kepada keduanya, menyesatkan kepada keduanya, menipu kepada keduanya. Mawri al-anhuma min sawatihima. Targetnya apa? Agar tersingkap baju surganya, agar hilang baju surganya. Artinya apa yang terlihat apa? Kalau baju surganya hilang, yang terlihat apa? Kalau baju nggak ada, yang terlihat apa? Kalau orang nggak pakai baju, terlihat apanya tuh? Aurat. Target iblis cuma 1 untuk mengganggu manusia, tersingkap aurat. Tersingkap aurat. Maka perhatikan zaman sekarang dengan sosial media, nggak ada lagi yang bisa dirahasiakan katanya. Semua terpantau oleh sosial media. Kenapa? Karena semua diungkapkan oleh pengguna sosial media. Alhamdulillah ya Allah,
engkau telah beri aku istri yang soleha, nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan. Curhat kepada kehidupan yang susah, ya Allah hidup kieu teuing geuning, bahkan bayi yang baru lahir di rumah sakit pun orang tua lagi sakit lagi ngagoreng di tempat rumah sakit foto semua terungkap dengan sosial media. Berarti iblis berhasil tidak? Iblis berhasil tidak? Berhasil. Maka semua hidup serba ketakutan sekarang. Kenapa? Kapanggih. Itu yang terjadi. Target iblis mengganggu manusia cuma tersingkap auratnya, dan itu terjadi ketika dibisikkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah itu, karena targetnya apa? Malakain al-khalidun. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi orang yang khalid, orang yang kekal. Padahal di surga itu abadi. Pada hakikatnya manusia itu abadi, yang hancur fisiknya, jasadnya, ruhnya tetap hidup, pindah ke alam, dari alam dunia ke alam barzah. Di alam barzah barulah masuk nanti kesimpulannya apakah surga atau neraka. Dan secara hadis masuk surga dan nerakanya dengan fisiknya lagi. Makanya ada namanya hari kebangkitan, fisiknya dibangkitkan kembali. Maka ketika bicara surga dan neraka, bentuk penderitaan dan bentuk kebahagiaan bentuknya fisik. Disiksa, juluduhum badalnahum juludahum, kulitnya hancur diganti dengan kulit yang baru. Itu fisik bukan? Fisik. Minumnya nanah yang mendidih, itu fisik bukan? Fisik. Makanya ada namanya hari kebangkitan. Ini penting buat kita jamaah. Lanjutan ayatnya setelah itu apa? Subhanallah. Ini contoh orang yang bisa mengembalikan ketaatan yang sempat hilang. Contoh siapa? Adam dan Hawa. Saya nanya ke jamaah, Adam dan Hawa terusir dari surga. Dia hanya terusir dari surga. Itu gara-gara siapa? Iblis kan? Iblis kan? Betul kan? Iblis. Tapi Adam dan Hawa tidak pernah menuduh iblis, tidak pernah mengklaim iblislah penyebabnya. Gak pernah. Allah menegurnya pun juga bukan iblis yang dimarahi oleh Allah, tapi Adam dan Hawa yang ditegur oleh Allah dengan bahasa sangat jelas. Wa qul, lalu aku berkata, lakuma, kepada keduanya. Siapa? Adam dan Hawa. Innas syaitana lakuma aduwwun. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu berdua bahwa setan itu musuh kamu yang nyata? Lihat. Artinya apa jamaah? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika kita mendapatkan yang kita sebut dengan penderitaan, penyebab utamanya adalah apa yang kita lakukan. Bukan orang lain, bukan faktor luar, nggak ada. Contoh dalam kisah Ashabul Ukhdud, ada seorang ulama, dia seorang rahib. Kemudian dia terpojok posisinya, harus memilih 3 pilihan yang ditawarkan oleh setan. Wanita, maksudnya berzina. Bayi, maksudnya harus dibunuh. Dan satu lagi, minuman keras, harus minum. Dan harus memilih.
Kalau dia memilih, mati dia. Apa yang terjadi? Dari 3 pilihan itu, kira-kira jamaah yang akan diambil oleh Rahib itu pilihan yang mana? Wanita berzina, membunuh bayi, atau minuman keras, mabuk? Dia pilih mabuk. Kenapa? Karena dia nggak paling ringan dosanya. Bahaya. Apa yang terjadi dalam kisah itu? Dia minum minuman keras, ternyata mabuk, melihat wanita, diperkosa wanita itu, melihat bayi, disangka bayi yang baru lahir, dibunuh bayi. Semua dosa dilakukan gara-gara minuman keras. Coba kalau dia tidak pilih 3-tiganya, walaupun dia harus mati, matinya mati apa disebutnya? Mati syahid. Makanya cita-cita kita yang tertinggi asma amanina, al-maut fisabilillah asma amanina, mati di jalan Allah itu adalah setinggi-tingginya cita-cita kita sebagai seorang mukmin. Kenapa? Tetap menjaga ketaatan pada Allah, tetap menjaga ketaatan pada Rasul. Yang ini dalam kehidupan sehari-hari kita perhatikan terabaikan banyak. Dapat penyakit, kendor ketaatannya. Dan kita yang sering ke masjid jangan boleh menuduh orang yang nggak ke masjid kendor ketaatannya, jangan. Banyak penyebab, banyak faktor. Kita doakan agar tetap menjaga ketaatannya dimanapun dia berada. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai kita seperti iblis, merasa lebih baik dari orang itu. Iblis itu begitu awalnya. Kenapa? Adam dan Hawa, terutama Adam, diciptakan baru, diumumkan oleh Allah kepada penghuni surga, belum mendapatkan peran apapun Adam, karena nanti perannya di dunia. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tegaskan itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan Adam itu di muka bumi itu sebagai khalifah. Tugas nanti di bumi. Iya kan? Oleh Allah diberikan bekal yang luar biasa. Adam dan Hawa itu bekalnya menghadapi godaan setan tadi. Disitulah Adam mengambil pelajaran, dia introspeksi diri, dia muhasabah diri, dia evaluasi internal, sehingga muncul doa yang luar biasa yang terkenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan efeknya apa? Adam dan Hawa terjaga dari godaan setan dan tetap melaksanakan ketaatan pada Allah dan tidak menyia-nyiakan sekecil apapun ketaatan. Pada Allah minta kepada hambanya nggak banyak. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampumu. Nah, cuma kata-kata mampu ini kita klaim dengan alasan-alasan yang panjang dan banyak. Contoh, jamaah ada barbel tulisannya 500 kg. Jamal suruh angkat, kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? 500 kg sanggup nggak? Pasti jawabannya apa? Sanggup. Orang bukan olahraga angkat besi, nggak sanggup. Datang anak usia kelas 5 SD, melihat itu diangkat pakai tangan kiri, satu tangan keangkat, kaget kan? Kok bisa? Pas dipegang ternyata bukan besi, kelompok dengan tulisan 500 kg. Properti main film. Jadi kapan tahunya kita sanggup tidak sanggup mengangkat barbel itu? Jemaah, saat kita coba untuk angkat, ternyata bukan besi. Kita seringkali tertipu dengan apa yang terlihat. Makanya Allah yang Allah minta kepada kita adalah ketika kita sudah
sudah melakukan ternyata nggak berhasil, jangan putus asa. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani satu kaum kecuali dia sanggup memikulnya. La maka sabat walaiha maka sabat sesanggupnya. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi karena kita sebagai hamba Allah, kita juga ingin menunjukkan bahwa kita taatnya luar biasa dan kita sanggup mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana islam kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sebagaimana doa nenek moyang kita Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Kita minta rahmat. Warhamna sama dengan gaya bahasa yang berbeda. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama. Cuman ternyata banyak manusia hatinya terfokus pada kesenangan hidup, yaitu duniawi. Itu penyebab membuat manusia akhirnya melanggar larangan Allah dan berefek ujung-ujung lebih berat, melanggar ketaatan, melanggar perintah. Efeknya ke sana. Contoh siapa? Atau contohkan anak Adam dan Hawa. Siapa? Habil dan Qabil. Qabil jatuh cinta kepada kembarannya Habil karena lebih cantik daripada kembaran dia. Adam dan Hawa menikahkan Qabil dengan kembarannya Habil. Kenapa? Karena beda lahirnya, bukan kembar. Dia nggak terima keinginan dia, syahwat dia nggak terima dan tidak taat pada perintah ayahnya yang bernama Adam. Ujung-ujungnya dia nggak melaksanakan perintah Allah, bahkan dibunuh Habil. Yang disebut dengan pembunuhan pertama. Karena Allah sudah gambarkan kepada Adam dan Hawa, ba'dukum awliya'u ba'du. Sebagian kamu dengan sebagian lainnya, ba'dukum aw ba'd, sebagian lain dengan sebagian kamu dengan sebagian lainnya adu akan bermusuhan. Dan terjadilah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Berawal apa? Dua-duanya menyebabkan hilang ketaatan. Cuman kalau yang berdasarkan syahwat, Allah masih bisa mengampunkan selama perintah Allah masih dikerjakan. Makanya dosa apapun selama dia bertobat, Allah ampunkan kalau itu kemaksiatan yang sifatnya syahwati. Tapi kalau sudah musyrik, tidak diampuni oleh Allah SWT. Karena efeknya apa? Mengabaikan Allah. Efeknya apa? Allah dianggap nggak ada, walaupun dia katakan Allah ada. Dan ini sudah nyata banyak pengklaiman kehebatan dia, kepiawaian dia. Kadang-kadang ya sedih juga sih ya, dia mengedifikasi dirinya, menunjukkan kerja-kerja dia kepada orang banyak agar dia bisa dipilih kembali. Nah, itu bagian dari sebuah metode. Cuman jangan sampai terjebak merasa aing teh nya persib nu hari aing usaha Allahu Akbar.
Kisah luar biasa. Dan di akhir di ayat 23-nya Allah berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Allah ceritakan saya itu qala, jadi diampunkan dulu dosanya oleh Allah Adam dan Hawa, baru qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu ke muka bumi, sebagian kamu dengan sebagian lain akan bermusuhan. Diceritakan oleh Allah tentang masa depan, dan Adam dan Hawa sudah siap mental. Kenapa? Dengan taubatnya. Maka taubat itu nggak boleh hilang dari kehidupan kita yang kedua setelah ketaatan. Iya, makanya zikir yang Allah suka setelah la ilaha illallah apa? Astagfirullah. Allah lebih suka kepada tangisan hambanya yang berdosa karena bertobat daripada tasbihnya orang-orang yang sombong terhadap orang lain. Nggak suka. Ya, ini gambaran. Jadi jamaah rahimakumullah, perhatikan kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ketaatan ini. Karena ketaatan itu berdampak kepada kemenangan dunia akhirat. Faqad faza fawzan azima. Dan ketaatan ini secara personal kita adalah mengantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah dan ditempatkan kita di surga. Maka saya ingin sampaikan kepada jamaah bahwa kita terikat dengan apa yang dikerjakan, dan itu wujud ketaatan, amal soleh. Makanya ayat-ayat tentang beriman pasti ada kata-kata wa amila soleh. Ya ladzina amanu, kan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat fama ya'mal minas solihat. Terus begitu. Dan itu karena wujud ketaatan. Secara bahasa amannya, orang yang bisa masuk surga adalah orang yang banyak beramal soleh. Berarti banyak ketaatan yang dikerjakan. Tetapi Allah memberikan suatu kemurahan kepada kita dengan mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Sampai baginda menggambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah dalam hadis arba'in yang keempat, hadis tentang penciptaan manusia. Setelah baginda menciptakan proses penciptaan manusia 40 hari sampai 3 kali, kemudian lahirlah manusia. Lanjutan hadisnya ini, wa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kamu la ya'malu bi amalin ahlul jannah, ada orang beramal dengan amal ahli surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira, antara dirinya dengan surga sudah sangat dekat padahal masih hidup di dunia. Tapi baginda mengatakan antara dirinya dengan surga sudah sangat dekat, artinya amalannya hebat luar biasa yang akan mengantarkan dia, ketaatan pada Allah yang luar biasa yang mengantarkan dia bisa masuk surga, masih di dunia. Tapi kata baginda, di akhir hayatnya Allah tetapkan dia melakukan layak malu bi amal ahli nar, melakukan amal ahli neraka, yadkhuluha, masuk neraka. Cuma catatannya begini jamaah, bahwa Allah itu nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Jadi kalau ada orang yang tadi beramal ahli surga, tiba-tiba dia beramal ahli neraka, itu penyebab utamanya ada pada dia biasanya masuk neraka. Lalu baginda melanjutkan, wa inna ahadakum, ada seorang di antara kamu la ya'malu bi amalin ahlun nar, ada orang beramal dengan amal ahli neraka, hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira, antara dirinya dengan neraka sudah sangat dekat. Nah, ini gambarannya juga sama. Dia masih di dunia belum neraka, tapi digambarkan oleh baginda antara dirinya dengan neraka sudah sangat dekat. Maksiatnya banyak banget. Komentarnya begitu lah. Ya macam tebal, cuma beriman, gue mau pukul neraka, yang meninggali we. Saya yakin dah ya neraka kelakuan masih gak gitu, no. Tapi kata baginda, di akhir hayatnya dia beramal ahli surga, ya dukhuluha, masuk surga. Contoh siapa? Wah, sangat terkenal para ulama, para masyayikh, para ustaz menyampaikan pelacur ngasih minum anjing mengantarkan dia masuk
surga. Pembunuh yang sudah membunuh 99 orang kemudian dibunuh lagi rakyatnya di 100 mengantarkan dia masuk. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli surga. Yang wanita bersedekah dengan memberikan minum anjing, ada pintu surga dengan pintu sedekah. Yang pemuda yang membunuh itu dia akhirnya ingin bertobat, ada pintu surga dengan pintu tobat. Mengantarkan dia. Nah ini jamaah, yuk kita mulai perhatikan ketaatan kita. Kita terus fokus kepada apa yang kita mau, tidak fokus dengan apa yang Allah mau. Yuk kita perbaiki semua, sehingga akhirnya ketaatan kita lakukan dan tidak boleh meremehkan orang, termasuk amal ibadahnya, karena kita nggak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah, punya dia atau punya kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita mohon ampun terus pada Allah, jaga ketaatan kita, just do it, lakukan, sami'na wa ta'na, insyaallah. Ya, nanti Allah berikan. Kesusahan hidup itu bukan penderitaan. Kesusahan hidup itulah proses Allah mengampunkan dosa-dosa kita di masa lalu. Yang orang nggak tahu kita banyak dosa, hanya Allah dengan Dia yang tahu. Allah tahan kenikmatannya di dunia dalam rangka Allah sayang sama dia agar dia bisa kembali kepada Allah tanpa berdosa, sehingga masuk surga tanpa mampir ke neraka, langsung ke surga. Maka hisab itu ada 3, hisab yang berat, hisab yang ringan, gair hisab, tanpa hisab. Nah kita berharap masuk yang ketiga, yaitu tanpa hisab. Makanya berbanyak kalau kita menjaga ketaatan, mohon ampunlah pada Allah SWT. Dan lakukan sekecil apapun ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata. Itu kan doa keluar rumah, agar semua aktivitas kita di luar itu Allah yang menjaga kita. Kita juga memperhatikan Allah selalu agar kita tidak tergoda dengan godaan sebagaimana iblis menggoda Adam dan Hawa. Yang ditegur oleh Allah bukan iblisnya, Adam dan Hawa. Maka yang ditegur oleh Allah kitanya, karena keputusan ada di kita, tingkah laku ada di kita, perbuatan ada di kita. Sebagai penutup, surat Ibrahim ayat 22. Ini kisah pengadilan Allah sudah selesai, dan keputusannya manusia yang diadili saat itu masuk neraka, dan dia protes, dia menyalahkan iblis. Maka setan disuruh oleh Allah menjawab tuduhan manusia, dan ini jawaban setan terhadap tuduhan manusia. Surat Ibrahim ayat 22. Waqala syaitan, lihat bunyinya juga, waqala syaitan, berkata setan, lama qudiyal amr, ketika perkara hisab sudah selesai, satu perkara hisab sudah selesai. Apa perkataan iblis setan kepada manusia? Innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah berjanji padamu dengan janji yang benar. Wa wa'tukum fa akhlaftukum, aku berjanji padamu tapi aku mengingkarinya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kan begitu setan itu. Apa lanjutannya? Wa kana alaikum min sultan, aku nggak punya kekuatan untuk menguasaimu, menguasai manusia. Setan nggak bisa menguasai manusia, nggak punya kekuatan, karena semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Illa anda'utukum, kecuali aku hanya mengajak, merayu, membisik, membujuk, kata setan. Fastajabtum, lalu kamu kerjakan, lalu kamu mau. Fala talumuni, jangan tuduh aku, jangan aku, kata setan. Walumu anfusakum, tapi tuduhlah dirimu sendiri. Kenapa dikerjain? Kenapa mau? Nah, Allah sudah ceritakan semua, tinggal kita mau ambil pelajaran. Kita sering, banyak orang masih muda mencari kambing hitam, menuduh situasi yang mendukung, warga tidak mendukung, banyak tuduhan-tuduhan yang kita lontarkan agar orang tidak menyalahkan dirinya. Dan orang kayak gitu mudah tergoda biasanya. Maka kalau orang bisa mengevaluasi internal sebagaimana Adam dan Hawa, dia akan orang tangguh. Kenapa? Kesalahan ada pada dirinya, dia akan perbaiki dirinya, insyaallah. Apa begitu jamaah? Mudah-mudahan jamaah semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk tetap taat. Sekecil apapun jangan pernah diabaikan, sebesar apapun kita ucapkan syukur pada Allah, kita bisa mengerjakan ketaatan yang besar.
Seperti orang berangkat ibadah haji, belum tentu semuanya diterima oleh Allah. Dan ternyata ada orang yang tidak berangkat, belum tentu niat ibadah haji hilang, diterima oleh Allah. Banyak kisah ya seperti itu. Allahu Akbar. Makanya jangan pernah mengabaikan sekecil apapun ketaatan pada Allah, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan jamaah semua bisa terus meningkatkan ketaatan pada Allah. Keluarga kita juga sama, sehingga nanti kita bersilaturahim lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.